Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Di kesempatan video kali ini kita akan tes kamera di si Vivo Y29 ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu hasil kamera dari si Vivo Y29 ini, seperti apa sih hasilnya? Apakah bagus? Apakah cocok buat bikin konten-konten atau bikin video-video? Pokoknya dari aspek kameranya apakah bagus, jernih, atau malah mengecewakan? Nah, daripada teman-teman penasaran, mending kita akan tes aja kamera di si Vivo Y29 ini, teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang lagi cari Vivo Y29 atau yang lagi cari rekomendasi HP 1 sampai 3 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Oke, teman-teman, daripada penasaran, mending kita tes bareng-bareng kamera di si Vivo Y29 ini. Oke teman-teman, sekarang saya mau bahas spesifikasi dari kameranya dulu teman-teman ya, atau penjelasannya dulu nih sedikit. Ini untuk kameranya yang ini 50 megapiksel ya. Yang ini bukan kamera ya, ini cuma gimmick doang ya, cuma variasi. Terus yang ini bukan LED flash juga, ini buat lampu notifikasi ya, LED flash yang ini teman-teman ya, dan ini air blaster. Jadi kameranya hanya satu, yang ini 50 megapiksel dan kamera depan di 8 megapiksel teman-teman ya. Kita lihat ada fitur apa saja di kameranya, kita lihat dulu nih. Yang pertama di sini ada fitur malam ya, mode malam. Terus di sini ada mode potret atau bokeh. Di sini ada foto biasa ya, dan untuk fotonya di sini bisa di zoom sampai 10 kali teman-teman ya. Terus di sini ada video. Terus di sini ada lainnya. Nah, di lainnya sini ada 50 megapiksel, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro, tampilan ganda, jadi video depan belakang bareng bisa, terus foto live ya. Dan untuk resolusi videonya di sini cuma ada 3 resolusi ya. 720 30 fps, 720 60 fps, dan 1080 30 fps ya. Jadi belum ada 1080 60 fps, apalagi 2K dan 4K belum ada. Ini mentok di 1080 30 fps. Nah, kalau mau semua teman-teman ya harus di 720 di 60 fps ya, terpaksa harusnya sih 1080 60 fps, tetapi karena di sini gak ada, jadi ya mungkin kalau buat bergerak sedikit mending di 720 60 fps ya. Tapi kalau kameranya didiamin mending di 1080 30 fps. Oke, sekarang kita tes kameranya guys. Oke teman-teman, ini pengetesan kamera di Vivo Y29 di resolusi 720 30 fps ya. Resolusi paling rendahnya. Kita bawa jalan pasti guncang lah ya. Nih, memang guncang banget. Dan gimana hasilnya? Nih, hasilnya bagaimana untuk teman-teman? Oke, kita lihat ke sini. Set. Nih. Hasilnya seperti ini ya, standar aja ya. Nih, kita bantu fokus. Gak ada yang spesial. Nih. Dan fokusnya juga harus kita bantu teman-teman ya. Kalau gak kita bantu ini langsung blur tuh ya, blur. Ini belum saya bantu. Nah, tapi kalau kita bantu klik, nah baru dia bisa fokus teman-teman ya. Ini resolusi paling rendah, kita naik ke yang 720 60 fps ya. Oke teman-teman, ini di resolusi 720 60 fps, mungkin lebih smooth ya karena ini 60 fps. Coba kita bawa jalan. Tapi kalau dibawa jalan tetap pasti guncang. Tapi untuk yang 60 fps ini pasti lumayan smooth dibanding yang 30 fps. Cuma ini di 720 aja, belum support di 1080. Kita coba bawa jalan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kamera jadi ngeblur begini, biasanya ini kameranya mengembun teman-teman. Saya mau cek dulu. Dan ternyata benar teman-teman, kameranya ngembun. Nih, si Vivo ini biasanya kalau kita bikin video agak lama ya, ini beberapa menit udah ngembun kamera tuh. Jadi harus saya istirahatkan dulu, biarin dulu. Nih, ini ngembun lagi teman-teman tuh ya. Ngembun. Nih, hasilnya jadi putih seperti ini. Dan ini emang benar-benar ngembun. Nanti kita coba lihat pakai kamera lain teman-teman ya, bentar. Oke. Nih ngembun guys ya, ngembun. Kameranya ngembun. Kelihatan nggak? Tuh. Ya, ngembun ya tuh. Dan sedikit lagi gak ada tuh. Nah, sekarang udah gak ada lagi ya. Karena saya panasin. Oke teman-teman, setelah saya tunggu beberapa detik, sekarang udah bagus lagi ya, tuh jadi cerah lagi. Nah, gak tahu kenapa, coba teman-teman ya HP Vivo Y29 teman-teman pakai kamera beberapa lama, apakah ngembun dia? Nih, ini udah bagus lagi, sekarang jadi lebih cerah lagi. Ini masih di 720 60 fps. Kita coba lagi ya, karena tadi ngembun, keburu ngembun. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini awannya mumpung lagi bagus nih, set ya. Lebih smooth lah ya kalau 60 fps. Nih,
Cuma ini sayangnya masih suka ngembun tiba-tiba teman-teman. Nih, set. Oke, kita naik ke 1080 60 fps guys. Dan ini untuk di 1080 30 fps resolusi paling tinggi. Ini dia belum bisa fokus. Nah, ini udah lumayan fokus. Nih ya. Seperti ini. Kalau kita ke jarak dekatnya bagus ya. Kalau jarak dekat bagus ya nih. Kalau jarak dekat, tapi kalau kita bawa jalan ya seperti biasa pasti. Nih teman-teman, kita coba ke pemandangan, ke alam ya. Ini langitnya mumpung lagi bagus nih, lagi biru banget nih. Coba kita bawa jalan ya. Nih seperti apa? Apakah tetap guncang? Pasti sih, kalau guncang mah pasti guncang ya. Tuh, set. Ya, guncang nggak? Tuh. Hasilnya begini. Untuk 1080 30 fps ya. Set. Oke. Nih, kita zoom coba guys. Kita zoom 10 kali zoom. Wah, ini masih dekat padahal ya, udah rinyak begini ya. 10 kali zoomnya ini dekat padahal guys, kayak jauh-jauh amat. Tuh dekat ya, tuh di sini nih. Ini lagi panas, kondisi lagi panas nih. Kita coba ke sini, fokusnya ada gak ya? Fokusnya telat guys ya, kadang tuh gak fokus ya, jadi harus kita bantu klik dulu. Tuh dia gak fokus ya. Nih set, gak fokus dan mengguncang banget ini. Tuh kasihnya, padahal ini lagi panas. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes ya, bandingin kamera yang ada OIS nya sama si Vivo Y28 ini, Y29 ya. Nah, kita bandingin yang ada OIS dan yang enggak ada OIS. Nih, kelihatan guncang nggak? Lebih stabil mana ya? Pasti yang ada OIS nya ya. Oke, kita coba tes hasilnya. Oke, gimana perbandingannya? Dan ini untuk hasil kamera depan teman-teman ya. Nih seperti ini hasil kamera depannya. Kalau cahayanya bagus, ini bagus sebenarnya, karena ini mumpung lagi panas banget tuh, kelihatan nggak ya? Mumpung lagi panas, seperti ini hasilnya tuh. Oke. Nih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Oke, untuk kita ke ini kalau di luar ruangan ini cocok bagus teman-teman ya, tapi kalau kita lihat di dalam ruangan seperti apa ya hasilnya. Nih kita masih di luar ruangan, kita coba kita tes di dalam ruangan teman-teman ya. Dan kalau di dalam ruangan seperti ini hasilnya, jadi pucat banget teman-teman ya. Nih, ini saya coba tes di dalam ruangan, seperti ini hasilnya ya, pucat ya kalau di dalam ruangan tuh ya. Dan ya pokoknya jadi hitam-hitam begini muka saya guys. Oke, sekarang kita lihat hasil sampel fotonya guys. Sekarang kita lihat hasil sampel fotonya di ketika cuaca bagus dan di luar ruangan. Langsung ke foto alam, langitnya bagus banget guys ya. Nih, ini hasil dari Vivo Y29. Di luar ruangan sangat bagus teman-teman ya. Dan ini untuk ke daun seperti ini. Dan nanti kita kita bandingin dengan kamera lain biar bisa lihat perbedaan dan bisa menilai dengan perbandingannya guys. Ini untuk yang sendiri bagus gitu teman-teman ya. Nih kalau kita lihat sendiri, tapi belum tahu nih, nanti kita bandingin dengan kamera lain juga biar bisa menilai hasilnya ya. Ini beberapa sampel foto ini di dalam ruangan seperti ini. Kalau kurang cahaya otomatis dia kurang ya hasilnya. Nah sekarang kita bandingkan dengan foto di HP lain nih, hasilnya seperti ini dengan Poco X7 Pro dan ini ya hasilnya. Nah baru kelihatan ya hasilnya perbedaannya. Ini zoom 10 kalinya. Dan di sini saya bandingkan dengan beberapa HP, teman-teman bisa nilai aja sendiri atau bisa di pause dulu videonya biar bisa menilainya lebih detail gitu ya. Kita bandingkan dengan yang lain. Terus ini mode potretnya, bokehnya bagus cuma kurang rapih teman-teman. Seperti di telinganya ini kurang rapih ya. Ini mode selfie-nya seperti ini. Untuk selfie jadi mulus ya, langsung jadi mulus, auto mulus di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan ya jadi pucat. Nih kalau di luar ruangan cukup oke. Yang penting cahayanya itu terang banget teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa hasil sampel kamera dan hasil sampel foto dan videonya di si Vivo Y29 ini. Untuk hasilnya, kesimpulan menurut saya ya, menurut pengalaman saya setelah pegang beberapa kamera HP, ya ini gimana ya,
Kalau di luar ruangan ini di resolusi paling kalau mau lebih bagus di resolusi yang harus 60 fps ya. Cuma 60 fps-nya ini cuma bisa di 720, belum bisa di 1080. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin video-video atau konten-konten di dalam ruangan atau dengan kamera diam gitu teman-teman ya, HP-nya ditaruh di tripod, teman-teman bisa pakai di 1080 30 fps karena bisa lebih lebih bagus kualitasnya. Tapi kalau buat video bergerak misalkan nyepil ini, nyepil itu, teman-teman mending di 720 60 fps karena bisa lebih smooth. Tapi untuk kekurangannya ini yang pertama nih ya, kekurangan di kamera ini setelah saya beberapa kali coba yang merekam video, ini si kameranya ini tiba-tiba ngembun teman-teman, seperti tadi ya, ini suka ngembun tiba-tiba ya. Dan ini bukan satu kali dua kali, udah beberapa kali saya ngetes ternyata ngembun lagi, tapi nanti beberapa menit ya, 1 menitan lah ya, nanti dia bisa hilang lagi teman-teman ya. Terus untuk kekurangan yang kedua ini kalau mau di dalam ruangan ini kurang bagus lah ya, kurang cocok karena cahaya kurang sedikit aja dia langsung kualitasnya itu kurang lah ya, kualitas kameranya itu kurang bagus, kecuali teman-teman benar-benar penerangannya yang sangat terang, apalagi kalau di luar ruangan di bawah terik matahari. Nah, ini baru udah cocok, udah bagus lah ya. Kalau di luar ruangan yang cahayanya benar-benar bagus banget, nah ini udah lumayan bisa diandalkan. Nah, jadi kalau ditanya cocok gak buat kontennya, kesimpulannya kalau buat konten kurang cocok teman-temannya. Tapi kalau buat bikin video-video ya, video-video sedikit-sedikit ini udah cocok, udah bagus teman-teman ya. Dibanding dengan Vivo Y19s ini untuk hasilnya lebih bagus ya ini teman-teman kalau kita bandingkan dengan Y19s ini. Dan ini untuk hasilnya lebih natural banget ya, gak ditaikin kontrasnya dan gak terlalu diturunin juga, pokoknya ini lebih natural. Nah, jadi kesimpulannya kalau buat konten ini kurang cocok teman-teman, tapi kalau buat butuh kamera-kamera sedikit-sedikit lah ya, atau buat spill-spill yang deket-deket, barang-barang yang deket dan ke cahaya yang sangat terang, ini sudah bisa diandalin teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk hasil kameranya. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pendapat menurut teman-teman silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih telah menonton. Saya Irfan Sodikin pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya, 1 kali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye bye.